Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Ashabul Channel. Hari ini kita akan membahas mengenai yang sudah viral ya Ustaz ya di media sosial, yaitu mengenai perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Karena di media sosial itu beredar video Ustadz yang bilang bahwa sholat antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya, Ustaz. Jadi kira-kira bagaimana sih ulama fikih menanggapi hal ini, Ustaz? Antara perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Apakah memang tidak ada bedanya atau memang berbeda, Ustaz? Silakan, Ustaz. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ya, memang perlu kita garis bawahi dulu ya sebagai pembuka bahwa sholat merupakan sesuatu kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik yang sudah baligh maupun dia berakal, laki-laki maupun perempuan. Apabila sudah mencapai batas seperti itu, maka sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Jadi begitu. Jadi Ustaz, bagaimana sih pandangan ulama fikih itu Ustaz dalam membedakan antara sholat laki-laki dan perempuan, Ustaz? Nah, ya memang kalau kita rujuk dalam kitab-kitab fikih, salah satunya fikih dari mazhab Syafi'i, yaitu yang bernama Kitab Fikih Al-Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i. Di situ dikatakan penulisnya yaitu Dr. Mustafa Al-Khin dan Dr. Mustafa Al-Bugha. Bahkan ketika mereka membuat satu bab khusus, materi khusus mengenai hal ini, yaitu tentang perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Di situ dikatakan bahwa di awal-awal kitab itu bahkan perempuan di dalam sholatnya disunnahkan berbeda dengan sholatnya laki-laki. Berarti di situ ulama fikih mengawali dan sudah memberikan isyarat ada loh perbedaan sholat laki-laki dan sholat perempuan begitu. Jadi kalau misalnya kita dengar di media-media sosial dikatakan bahwa tidak ada perbedaan sholat laki-laki dan perempuan, ya justru sudah menyalahi dan berbeda dari kalangan pandangan ulama fikih, baik ulama-ulama kita terdahulu maupun ulama-ulama fikih di masa kontemporer saat ini. Salah satunya kitab fikih di masa kontemporer adalah Fikih Al-Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i. Begitu. Jadi perbedaan itu terdapat di mananya itu, Ustaz? Apakah dari bacaannya atau posisinya, posisi maksud dalam arti gerakannya ya, Ustaz? Jadi di dalam kitab tersebut ada 5 perbedaan di antara sholat laki-laki dan perempuan, begitu dia. Ada 5 perbedaan. Yang pertama itu ini bisa saya baca ya. Pertama pada posisi di saat sujud. Nah, saat sujud bagi perempuan itu sujudnya kedua tangannya dirapatkannya ke arah dada seperti ini dan perutnya di atas pahanya. Jadi pahanya itu di bawah, perutnya di atas paha, lalu tangannya digini. Itu bagi perempuan ketika sujud. Sedangkan laki-laki kebalikan dari perempuan, yaitu sunnah menjauhkan gini, dijauhkan, baru perut dengan paha ya dijauhkan juga. Bagaimana sujud biasanya. Itu pada posisi sujud bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang kedua itu ada pada posisi tentang suaranya. Nah, ketika sholat itu kan memiliki 2 jenis secara umum. Ada sholat yang jahar, ada sholat yang sir. Sholat yang jahar itu apa? Jahar itu mengeraskan suara, sedangkan sir adalah mempelankan atau melirihkan suara. Nah, bagi perempuan itu disunnahkan suaranya dilirihkan jika tidak ada laki-laki yang ajnabi. Ajnabi itu laki-laki yang bukan mahramnya. Seperti misalnya seorang perempuan datang sepupunya ke rumah, nah dia disunnahkan dilirihkan bacaannya. Dan sebenarnya perempuan itu pun ketika sholat pada waktu sholat jahar seperti sholat subuh, maghrib dan isya tetap disunnahkan membaca secara jahar.
Akan tetapi kalau ada laki-laki yang ajnabi yang bukan mahramnya, maka dia disunnahkan untuk melirihkan, tidak menjaharkan bacaannya. Nah, itu untuk yang perempuan. Dan apabila suara perempuan tadi tetap diperdengarkan sehingga menimbulkan fitnah, maka hukumnya menjadi haram. Gitu ya. Nggak boleh, makanya itu perbedaannya. Sedangkan laki-laki ya tetap disunnahkan apabila sholatnya jahar, ya dijaharkan bacaannya, dikeraskan. Apabila sholatnya itu sholat yang sir, seperti sholat zuhur dan asar, ya tetap disirkan bacaannya. Itu laki-laki seperti itu dia. Okay. Nah, ada perbedaannya, ada dua nih perbedaannya. Nah, jadi berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu tetap disunnahkan bagi sholat yang jahar, ya dijaharkan, bagi yang sir, ya disirkan. Makanya dalam kitab Fikih Manhaji dikatakan bi khilafir rajul fa innahu yusannu ayjahara fi mawadi'il jahri. Nah, disunnahkan juga bagi laki-laki menjaharkan apabila pada tempat-tempat sholat yang jahar. Nah, begitu dia. Gitu. Jadi udah dua berbeda. Udah dua ya perbedaannya, Ustaz. Nah, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu adalah menegur imam yang salah dalam gerakan sholat. Nah, ini dalam gerakan sholat ya, bukan dalam bacaan sholat. Nah, kalau dalam bacaan sholat, yang misalnya imamnya salah bacanya, yang dibenarkan itu ya bacaannya. Oh, berarti dia menyambung ayat tersebut gitu, Ustaz? Nah, iya ayat tersebut. Kalau yang salah ayatnya, ya sambung apa yang benar. Nah, gitu. Oh, gitu. Jangan baca subhanallah, ntar dia kira yang salah itu gerakan dia, nanti dia malah ruku atau sujud kembali seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah salah gerakan. Bagi perempuan yang sholat berjamaah, berarti dalam rangka sholat berjamaah, berarti perempuan semua. Jika imamnya salah dalam gerakan sholat, maka cara menegurnya dengan at-tasfik. Nah, jadi dengan cara at-tasfik ya, memukul. Gitu. Takutnya kan yang jadi masalah kalau perempuan ini memukul gak dengar kan. Iya. Taulah kan wanita-wanita gak peka ya kan, gak peka deh. Iya, gak peka. Jadi dipukul takutnya gak dengar, itu yang bisa khawatir ya. Nah, pala nanti kan karena gak dengar, langsung yang kedua pukul. Nah, jadi macam tari Selamat Datang Aceh kan. Hiding gitu. Ini begitu ya. Nah, itu at-tasfik, itu cara menegurnya bagi perempuan. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Kalau laki-laki yang salah gerakannya, maka disunnahkan bagi dirinya membaca subhanallah. Ini dia. Membaca subhanallah dengan nada yang agak tinggi sedikit. Jangan pelan kali, subhanallah macam laki-laki tulang lunak kan. Jadi, baca aja subhanallah gitu. Jadi dengan membaca subhanallah yang agak tinggikan sedikit ya, subhanallah. Nah, tapi ini yang perlu digarisbawahi ini sebagai informasi. Ketika mengucapkan subhanallah, hati-hati bisa membatalkan sholat. Oh, bisa. Ya? Dengan cara apa bisa membatalkan sholat? Jadi ada kriterianya mengucapkan subhanallah tidak membatalkan sholat. Yang pertama, mengucapkan subhanallah itu dengan niat berzikir. Jadi ketika mengucapkan subhanallah, niatnya berzikir supaya nggak batal. Oh, gitu. Nah, gitu dia. Ini banyak orang yang belum tahu lah istilahnya gitu kan. Yang kedua, niatnya berzikir dan sekaligus niatnya untuk menegur imam yang salah tadi. Itu juga nggak apa-apa, nggak batal sholat. Nah, yang membatalkan sholat adalah ketika mengucapkan subhanallah dengan niat menegur imam. Nah, itu yang membatalkan ya. Iya. Nah, Ustadz, menarik nih di bagian ketiga ini untuk cara menegur imam tadi. Nah, untuk perempuan kan tadi dengan cara menepuk kan, menggerakkan tangannya, anggota besar tangannya kan. Nah, sementara di mazhab Syafi'i itu kan dia tidak boleh menggerakkan anggota tubuh yang besar sebanyak 3 kali. Itu kan dapat membatalkan sholatnya, Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i itu salah satu yang membatalkan sholat itu adalah gerakan sholat. Ya. Gerakan sholat adalah yang membatalkan sholat seperti itu. Nah, jadi di dalam gerakan itu terbagi dua. Ada gerakan besar dan ada gerakan kecil. Nah, yang membatalkan sholat itu adalah gerakan besar. Dan apa saja gerakan besar dan apa saja gerakan kecil? Gerakan kecil itu adalah 1 jari. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i 1 jari aja gerak ya nggak batal. Jadi kalau misalnya
kita atau Anda gatal kepalanya garuk-garuk gini dia sampai salam pun nggak batal sholat. Oh gitu. Itu nggak batal sholatnya. Karena satu gerakan yang ringan itu tidak membatalkan sholat. Nah, selain dari satu jari ini tadi termasuk gerakan besar yang apabila dilakukan 3 kali berturut-turut dapat membatalkan sholatnya. Nah, tapi kalau 3 gerakan besar yang berturut-turut ada tujuannya, apalagi disyariatkan dalam agama seperti perempuan menegur tadi ya, itu disyariatkan, ada landasan-landasannya dalam kitab-kitab fikih, maka itu tidak membatalkan sholat lagi. Oh gitu. Nah, jadi dikhususkan karena apa? Menegur imam yang salah gerakan sholat, gitu dia. Ini dalam syariat juga ya Ustaz? Iya, ada landasannya. Oke Ustaz. Aduh, ada lagi nih Ustaz? Ada lagi, Perbedaannya? ada 20 lagi ya. 20 lagi ya. Tadi 30, sekarang 20. Yang keempat, batasan aurat di dalam sholat. Nah, kalau ada yang mengatakan, ini paling epic nih, kalau dalam permainan Mobile Legends ya, momen yang paling epic. Nah, itu ketawa anggota Mobile Legends. Nah, kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan tidak ada perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan, ya ini nih salah satu jawabannya, auratnya. Nah, bagi perempuan auratnya ada, bagi laki-laki ada bagian auratnya. Nah, tentu bagian aurat laki-laki yang ditutup dengan bagian aurat perempuan yang ditutup berbeda. Nah, inilah jawabannya. Kalau misalnya mengatakan nggak ada, jadi auratnya beda. Beda ya. Beda. Nah, bagi perempuan auratnya di ketika sholat yaitu seluruh badannya, yaitu kecuali muka dan telapak tangan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di qoulihi ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Itu surah An-Nur ayat 31 kalau saya tidak salah ya. Nah, dalam Al-Qur'an dikatakan tutuplah kecuali apa yang biasa nampak. Nah, apa yang dimaksud dengan wama zahara minha? Kata Imam Ibnu Katsir wa huwal wajhu wal kaffan, yaitu wajah dan 2 telapak tangan. 2 telapak tangan ini. Dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan 2 telapak tangan ini adalah telapak tangan depan, dalam, batin, dan telapak tangan yang bagian belakang atau zohir. Jadi ketika sholat nggak masalah ketika perempuan sholat Allahu Akbar dia mengangkat gini nampak mukenahnya tersingkap, nampak kedua telapak tangannya baik yang ini dan yang ini, nggak masalah. Tidak batal. Banyak orang mengatakan yang boleh nampak itu yang bagian depan saja, bagian ini nggak boleh, makanya pakai alas ini lagi kan, perempuan apa namanya itu, macam sarung ini lagi, sarung tangan perempuan. Sebenarnya nggak usah. Dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan telapak tangan itu yang boleh nampak, ya telapak tangan depan dan belakang, tapi bagian ini nggak boleh. Makanya ketika ini nampak ini bisa membatalkan sholat. Ya, pakai manset kan namanya. Mansetnya. Ya manset ya, yang lengan, menutup lengan itu supaya nggak nampak bagian ini ya karena aurat. Nah gitu. Sedangkan bagi laki-laki, aurat yang wajib ditutup yaitu di antara pusar dan lutut. Nah gitu dia. Di bagian pusar, di antara pusar dan lutut. Jadi seandainya kalau laki-laki ada yang sholat menutup cuman hanya menutup pusat dan lututnya saja, artinya dia pakai sarung ya, baju dibuka pakai sarung, ditutupnya di atas pusat, sarungnya menutup sampai mata kaki, itu sholatnya sah. Ya, walaupun dadanya nampak ya. Walaupun dadanya nampak kecil berbulu pula. Ada tato ya lagi. Ada tatonya pula lagi. Panu, walaupun panu nampak masih sah. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala itu ya. Nah, tapi dari segi adab itu apakah etis seperti itu? Kan nggak etis sholat seperti itu. Undangan pakainya rapi kan Ustaz ya. Mereknya Bombogi. Harga 400.000. Tiba sholat cuman bersarung aja ya kan. Sarung gajah telentang. Nah, itu pun secara adab yang nggak etis lah. Walaupun sholatnya sah. Kalau dikatakan sah. Jadi kadang hidup kita ini jangan pakai sah nggak sah juga, tapi adab perlu juga. Apalagi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam segi ilmu tasawuf, orang yang sholat tidak memakai baju yang baik, baju yang halal, baik halal memperolehnya, halal uangnya untuk membeli, itu bisa dikenai dosa juga. Iya, terkena dosa selama dia memakai baju itu, walaupun dibuatnya sholat, maka sholatnya itu juga dikenaikan dosa.
apalagi nggak memakai baju kan, itu kurang sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita sembah ini kan maha suci, maha indah, maha baik. Kita mohon doa pula lagi kan setelah sholat, kita buka baju telanjang dada. Wah, gawat kan. Jadi seperti itulah kira-kira. Itu untuk yang keempat ya Ustaz ya. Iya. Ada lagi nih Ustaz Ada. perbedaannya? Yang terakhir yang ke-10 ya, 10 yang kelima, sorry ya. Yang kelima, yaitu perbedaan sholat perempuan dan laki-laki terletak pada azan. Atau azan kan? Nah, bagi perempuan azan itu tidak disunnahkan, tetapi perempuan disunnahkan untuk iqomah. Iqomah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syada la ilaha illallah. Nah, gitu, jangan kebalik kan? Cuma anak dulu kan, suruh azan malah qomat gitu dia. Akan tetapi, kalaupun perempuan itu azan dengan suara lirih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu hukumnya makruh. Makruh. Berarti perempuan ini lebih tidak boleh bersuara ya Ustaz ya? Ya, dalam hal ibadah memang lebih baik nggak usah banyak-banyak bersuara lah gitu. Dalam hal ibadah, bukan di luar ibadah ya. Kalau luar ibadah nggak usah banyak suara, bahaya juga, sempat di anggota DPR. Nggak ada suaranya. Iya, gimana Bu? Gimana dia? Nah, tapi apabila dia azan dijaharkannya, maka hukumnya itu bisa makruh seperti itu. Tapi kalau misalnya menimbulkan fitnah, bisa jadi haram. Menimbulkan fitnah. Misalnya kan dia azan kan, dengar tiba-tiba laki-laki mendayu-dayu suaranya, naik pula nafsu laki-laki tuh. Nah, dan naik nafsu laki-laki tuh, ya udah itu jadi haram, fitnah kan? Makanya itulah kenapa juga hikmahnya, kenapa perempuan itu nggak boleh menjadi imam di antara makmumnya yang laki-laki. Nanti ketika dia ruku kan nungging gitu, maaf cakapnya kan, sujud nungging kan, nampak laki-laki itu bisa naik nafsu laki-laki. Apalagi kan misalnya dia lagi sholat kan pakai minyak wangi, pakai kipas pula di depan kan, jadi imam, tercium. Di situ campur keringat dan campur minyak wangi. Disitulah pandainya setan untuk mengendus-endus kan. Makanya itulah Nabi Musa alaihi salam ketika menjumpai orang tua perempuan yang dia tolong mengangkat lembu, kan perempuan itu jalan di depan. Karena angin itu berembus, tercium bau aroma perempuan itu, Nabi Musa mengatakan, udah, biar aku yang di depan dan tunjuk aja di mana nanti jalannya. Nah, bisa bahaya itu. Memang itu udah hikmah. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat seperti itu bukan enggak ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Makanya perempuan itu dalam hal-hal ibadah ya harus berhati-hati lah seperti itu. Nah, jadi sementara laki-laki itu sunnah tetap baginya itu untuk azan dan iqomah bahkan ketika dia melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi sebenarnya walaupun dia sholatnya berjamaah di masjid ataupun sendirian, dia tetap disunnahkan. Hanya saja di masjid boleh diwakilkan sunnah kifayah. Sedangkan kalau dia sholatnya di rumah, dia azan, sunnahnya jadi sunnah aini. Sunnah ini. Jadi dia tetap disunahkan juga untuk azan, qomat, tapi jangan pula azannya kuat-kuat. Nanti terkejut pula mama, di mana pula lah ngaji anakku ini, udah sosat pula katanya. Karena azan pula di kamar kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal sholat sendiri kan, ada sendiri ya. Itulah kadang-kadang kok timbul fitnah juga nggak usah dibuat kayak gitu, pelan-pelan saja, atau minimal qomat lah atau iqomah gitu. Ini gitulah kira-kira. Oh, jadi untuk kelima perbedaan tadi itu lah Ustaz ya. Ya. Berarti ada bedanya ya kan? Ada bedanya antara sholat laki-laki dan perempuan. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Memang sudah bisa kita lihat dengan nyata. Ada bedanya antara sholat laki-laki dan sholat perempuan. Maka kesimpulan dari kajian kali ini yaitu ada perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan. Bahkan perbedaannya itu signifikan. Nampak jelas dia. Dan tidak benar jika ada yang mengatakan kalau sholatnya laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Itu tidak benar. Sementara para ulama tadi sudah saya jelaskan, para ulama baik dari ulama klasik maupun ulama kontemporer mengatakan ada bedanya. Kalau ulama kontemporer kita bisa merujuk dalam kitab fikih manhaji. Sedangkan kalau merujuk dari pendapat-pendapat ulama-ulama yang terdahulu lalu disimpulkan menjadi beberapa mazhab dan disusun oleh ulama kontemporer yaitu dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Bisa kita lihat juga di situ mana pendapat mazhab Hanafi,
Maliki, Syafi'i dan Hambali, ada juga perbedaannya. Jadi seperti itu. Berarti pendapat yang mengatakan tidak ada bedanya itu tidak ada ya di mazhab-mazhab itu ya? Tidak ada. Sependek sepengetahuan saya, menurut 4 mazhab, perbedaan sholat laki-laki dan perempuan itu ada bedanya, bukan tidak ada. Ya. Berarti Ustaz itu mengambil dari mana itu Ustaz? Nah, saya membawa alam, saya nggak tahu mengambil dari mana. Tapi menurut yang saya baca itu ada perbedaannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya begitu ya teman-teman, sahabat-sahabat Ashabul Channel. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Sebelumnya untuk perkataan kami, apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.